Ini izin record dan kemudian coba kita buka lagi tentang pembelajaran kita kelas 7 ya. Oke, nih kita sekalian nanti membahas tentang kisi-kisi kita, oke? Nah, ini saya buka dari bagian sini, ini saya izin matiin kamera, saya pakai hotspot pribadi biar jaringannya lebih enak ya. Oke, kita lanjut. Dari bagian sini semua udah pada paham atau gimana? Ada yang mau dibahas tidak? Tentang materi kita hari ini, kemarin tentang pengertian TIK. Saya sudah menjelaskan apa itu tentang teknologi, apa itu informasi, komunikasi. Oke. Nah, ini ya. Oke, kalau dari sini, ini saya sudah bagi catatannya belum? Sudah ya, ini saya sudah bagi catatannya. Dan saya harap ini semua udah pada mengerti nih, kita udah membahas ini. Dan untuk ujian minggu depan, mungkin nanti ada masuk tentang begini. Oke, ada masuk tentang ini ujiannya ya, tentang teknologi informasi komunikasi, kemudian pengenalan komputer, sambil saya buka, pengenalan komputer, kemudian ada, wait ya, ini saya apa ini begini. Oke, ada pengenalan komputer, nih ini semua udah kita bahas, ada hardware, software, sama brainware, oke, nah ini udah kita pelajari, dan ini masuk juga di soal ujian ya. Nah, selesai saya buka kayak gini, nanti kita bahas topik kisi-kisi kita. Ya, ada hardware, software, brainware. Nah, saya harap ini coba dibaca nanti dan dipelajarin untuk soal ujian. Nah, di hardware ini ada apa aja nih? Perangkat input, ada keyboard, mouse, mikrofon, dan lain sebagainya nih ya. Nah, ada software dan brainware. Di brainware ada sistem analis, penanggung jawab, dan perencana sistem. Programmer, pembuat, dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputer. Yang ketiga ada administrator, dan keempat ada operator. Nah, yang terakhir ada perangkat keras input. Oke, nah ini ada perangkat keras input. Ada alat input yang biasa kita sebut input device. Yang kedua alat proses CPU, Central Processing Unit. Yang ketiga ada media penyimpanan atau data. Yang keempat itu ada alat output atau disebut output device. Oke. Nah, ini ya, ada hardware pengertiannya. Nah, contoh hardware itu ada USB mouse, ada keyboard sebagai tugasnya kemarin. Nah, tentang tugasnya masih ada yang belum ngumpul tidak dari berapa orang ini? Dari 20 orang. Udah pada ngumpul semua belum tugasnya? Oke, nah ini saya harap udah ya. Oke, Moni, oke, dan oke kalau telat, oke, kalau udah tugasnya, thank you. Nah, nanti saya periksa lagi bagi yang baru ngumpul. Oke, nah ini ada keyboard QWERTY, ada touchpad, alat prosesnya, ada CPU, motherboard, prosesor, RAM, ROM, nih memori, GE card, LAN. Oke, nah ini. Dari yang ketiga ini yang saya buka, ada yang mau ditanyain tidak? Ada atau tidak nih? Oke, sebelum kita masuk kisi-kisi, saya harap diperhatikan nanti dan saya harap tahu jawabannya, oke? Itu sebagai bahan untuk ujiannya kurang lebih hampir sama, mungkin soalnya itu seganti-ganti dikit, oke? Nah, kita akan membahas tentang hardware dan lain sebagainya. Nah, ketiga ini, kalau tentang PowerPoint-nya kita tidak ada yang mau dibahas tentang ini, dan ini. Kita lanjut ke topik kita yang terakhir itu kita belajar tentang Microsoft Word. Benar ya? Terakhir kita belajar tentang Microsoft Word, bagaimana cara untuk membuat apa nih? Belajar tentang membuat apa nih yang terakhir kemarin? Tentang di Word. Apa terakhir kita pelajari di Word? Ayo, satu orang.
Apa yang terakhir kali kita pelajari di Microsoft Word? Dan apa ya, bagaimana cara untuk membuatnya nih? Bikin bintang kalau tidak salah. Nah, kita benar bikin bintang. Nah, nama bikin bintangnya itu apa nih? Ayo, disebut apa yang kalau misalnya membuat bintang-bintang itu? Oke, desain. Oke, itu terdapat di pada tab desain atau menu desain, tetapi namanya bukan di desain. Oke. Nah, ini udah lewat 8, tapi ini orangnya masih sedikit ya. Oke, berarti semua orang itu mereka tidak mau belajar kisi-kisi, oke? Nah, kita lanjut. Cara untuk membuatnya, kita ke menu desain nih ya. Kita ke menu desain, home, insert, kemudian desain. Pada bagian desain ini ada page border nih ya. Kita klik aja. Nah, maka muncul yang namanya border and shading. Oke. Nah, bagian sini ada art. Nah, di sini boleh kita pilih. Kemarin kita bahas tentang si bintangnya. Kalau kita membahas tentang bintangnya, di sini boleh kita buat yang lain nih ya. Ini kemarin kita pakai yang ini. Di sini ada banyak macam pilihan yang kita mau. Contohnya seperti daun ini, pohon kelapa. Ini kita kecilin aja. Nah, kemudian diukirkan. Nah, ini baru maka akan muncul seperti begini. Kemudian kemarin kita membahas buat tabel 1 nih. Setelah buat tabel 1 contohnya saya masukin ada 10 nih, ada 9. Nah, oke. Seperti begini. Oke. Oke, kalau gitu ini saya pindahin aja nih biar lebih menarik. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain tidak sebelum kita masuk ke tugas ke kisi-kisi kita nih? Ada yang mau ditanyain tidak? Ayo, kalau ada, coba diapain sama saya sudah jelasin tadi. Nanti saya harap ada yang masuk ujian ya. Nanti kurang lebihnya seperti begini soal ujiannya. Oke, ada? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, nanti saya kirim ke GC kan. Nah ini. Oke, kisi-kisinya saya nggak kirim ke GC, tapi nanti coba dipelajari di sini. Oke, kalau mau lihat lagi, nanti coba diperhatikan untuk di video kita, oke? Nanti coba dipelajari lagi ya. Nah, soal kisi-kisinya ada lagi yang mau ditanya tidak? Ini kisi-kisinya termasuk juga di sebagai catatan ya. Jadi saya nggak memberikan catatan nih. Catatannya itu termasuk di kisi-kisinya dan dipelajarin. Oke, nah ini nomor 1, coba dibaca dan diberikan jawabannya. Ayo semakin cepat semakin selesai kita buat untuk kisi-kisinya nih. Ini ada 31 orang, pas nih, satu orang satu. Semulai dari pertama nih, Florencia nih. Florencia, coba dibaca dulu nak, nomor 1. Satu orang dapat 1 ya. Halo Florencia. Itu alat komunikasi masa lalu kecuali Oke, apa nih di bawah ini termasuk alat komunikasi masa lalu, kecuali apa nih? Ayo, ada yang bisa jawab? Masa lalu, kecuali alat komunikasi. Ayo satu orang yang bisa menjawabnya. Oke, satu orang udah menjawab nih. Yang lain bagaimana? Oke, 2. Oke, nah jawabannya itu yang benar adalah D. Kenapa D? Radio. Radio itu termasuk teknologi bukan? Termasuk ya. Nah, di zaman dulu itu tidak ada yang namanya teknologi tentang si radio. Oke, karena di sini adalah termasuk masa lalu. Kalau yang namanya masa lalu itu ya berarti tidak ada alat komunikasi seperti handphone dan lain-lain. Nah, kalau kentongan itu biasanya kita dapat di mana nih? Kalau di film-film, di ronda ya. Di tempat bapak-bapak meronda, dan kedua ini ada asap nih. Kalau asap ini biasanya itu anak pramuka dan sama juga seperti daun
lontar. Oke. Nah, yang kedua nih kita masuk satu orang. Florencia Huang. Mana ini orangnya nih? Florencia Huang. Ayo nomor 2 nak. Diskusi adalah contoh komunikasi menggunakan media komunikasi. Ayo diskusi. Itu termasuk komunikasi media komunikasi apa nih? Oke, satu orang udah menjawab. Oke, nah ada yang jawabnya berbeda. Ayo, siapa tadi yang saya suruh baca tadi? Florenciani. Mana nih nomor 2 jawabannya apa? Oke. Ayo, masih berapa orang yang ngejawab nih? Kita belajar kisi-kisi. Yang lain kemana ini? Masih 1, 2, 3. Masih 3 orang yang jawab 4. Oke, 5 orang udah menjawab ya. Oke, jawabannya adalah diskusi adalah contoh komunikasi menggunakan media komunikasi langsung. Kenapa jawabannya langsung? Yang namanya diskusi itu berarti kita berkumpul di dalam satu tempat, seperti ini kita berkumpul di dalam Zoom, dan itu yang namanya diskusi itu adalah secara langsung, oke? Langsung kita di sini, saya di sini, kalian di sana, jadi kita berdiskusi, membahas satu topik yang sedang hangat di zaman sekarang. Oke, hangat itu maksudnya adalah kita belajar tentang kisi-kisi, oke? Nah, yang ketiga nih, sepengen Giolim Konstantin. Mana nih orangnya? Konstantin. Giolim. Ya, Sir. Oke, baca nomor 3. Dan jawabannya. Perangkat input yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi dengan sistem komputer disebut Ayo, apa? Perangkat input yang digunakan seorang untuk berkomunikasi dengan sistem komputer disebut apa nih? Ayo, ayo, ayo. Jangan malu-malu. Ada yang tahu jawabannya nih? Oke, semua jawabannya adalah keyboard. Oke, jawaban keyboard itu kurang tepat. Seseorang untuk berkomunikasi dengan sistem komputer. Oke, wait. Oke. Nah, oke, Malvin, Justin. Oke, ada lagi tidak yang jawabannya? Justin Lewis jawabannya bingung ya. Tadi dia jawab printer. Yang kedua keyboard. Oke, jawaban yang benar itu adalah printer. Oke, perangkat input yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi dengan sistem komputer disebut printer. Oke, kenapa printer? Karena di situ adalah ya printer berkomunikasi karena kita bisa membuat sesuatu dan itu dicetak. Yang namanya dicetak berarti kita bisa berkomunikasi dengan apa yang sudah kita buat maka akan keluar. Maka jawabannya adalah printer. Oke. Kenapa bukan CPU? Karena CPU itu biasanya mesinnya, monitor itu adalah alat untuk melihat apa yang sudah kita buat. Oke. Nah, yang keempat. 3, 4. Oke nih. Sorry. Nih, mencari informasi lewat internet adalah contoh penggunaan media komunikasi apa nih? Lavina, nomor 4. Apa jawabannya, nak? Ada yang tahu tidak? Mencari informasi lewat internet. Contoh penggunaan media komunikasi apa? Ayo satu orang coba diaktifin mic-nya atau dibuat di chat. Oke, satu orang, 2 orang, 3, benar. Oke, nah benar ya. Nah,
Mencari informasi lewat internet adalah contoh penggunaan media komunikasi modern. Kenapa modern? Karena dia sudah menggunakan teknologi. Kalau tadi tradisional, contohnya seperti apa nih? Kalau tradisional mencari informasi lewat internet ini ya. Kalau tradisional, contohnya untuk mencari informasi bagaimana? Dari mana? Oke, benar ya. Contohnya kalau tradisional kita bisa lihat dari buku, benar. Ada koran. Kalau langsung itu kita bisa bertanya kepada orang tua contohnya ketika mencari informasi. Oke. Nah, nomor 5 nih. Nih, satu orang. Nomor 5 apa jawabannya? Coba dibaca. Yang tidak termasuk keuntungan dari penggunaan TIK adalah, apa jawabannya? Keuntungan dari TIK. Ayo. Oke, satu orang udah menjawabnya. Masa pada diam-diam semua loh, ini penting supaya untuk ujiannya semakin cepat dijawab berarti semakin bagus. Oke, nah ada yang jawab A. Ada jawaban lain tidak? Yang tidak termasuk keuntungan dari penggunaan TIK. Membantu pengolahan data, itu benar ya. Hasil yang didapat lebih akurat, itu benar. Kita bisa melakukan dari Microsoft Excel dan lain sebagainya. Memudahkan pekerjaan seseorang. Nah itu benar. Yang benar, yang salah itu adalah A. Perlu keahlian untuk mengoperasikannya. Oke, nah zaman sekarang semua sudah pintar menggunakan namanya komputer atau TIK. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, ini ya. Maka jawaban nomor 5 itu yang benar adalah A. Perlu kalian untuk mengoperasikan komputernya. Oke. Nah, nomor 6. Untuk mengeluarkan pilihan menu atau perintah dapat dilakukan melalui apa nih? Nomor 6, kalau misalnya kita menggunakan komputer. Untuk mengeluarkan pilihannya atau perintah yang dapat dilakukan melalui titik-titik pada mouse. Yang pertama A, klik kiri. Yang kedua B, scroll. Ketiga C, klik 2 kali. Dan keempat itu D, klik kanan. Oke, satu orang jawabannya klik kiri. Ada jawaban lain tidak? Ada yang jawab klik kanan. Oke. Oke, nah jawaban yang benar itu adalah nih, saya kasih contoh nih. Untuk mengeluarkan pilihan menu perintah dapat dilakukan melalui nih yang namanya mengeluarkan perintah. Oke, contoh perintah itu seperti bagaimana? Nah, kalau misalnya kita ingin membuka aplikasi sesuatu, oke, kalau kita klik kiri itu contohnya seperti ini, Word. Nah, ini dia tidak masuk ke dalam foldernya, kita tidak masuk ke dalam aplikasinya. Itu sebuah klik kanan. Kalau sebuah klik kiri itu dia juga tidak terjadi apa-apa. Jawaban yang benar itu adalah klik 2 kali. Ketika kita klik 2 kali, maka dia akan masuk ke dalam si aplikasinya. Oke, makanya di sini jawaban yang benar adalah C, klik 2 kali. Oke, di bagian nomor 6 ini ada yang mau ditanya tidak? Di sini udah jelas ya, untuk mengeluarkan perintah dapat dilakukan melalui klik 2 kali supaya kita bisa membuka softwarenya atau aplikasi yang ada di laptop atau PC kita. Oke. Nah, di nomor 6 ini ada yang mau ditanya tidak? Nggak ada ya. Nah, ini coba dicatat dulu nanti jawaban-jawabannya, mana tahu muncul di tugasnya, oke? Tapi kan pilihan menu se, oke. Kalau misalnya di sini pilihan menu, ini, oke? Untuk mengeluarkan, nih saya hapus aja nih, oke? Biar tidak, hapus dulu nih. Mengeluarkan perintah, nih ya, dapat dilakukan melalui, oke James, nggak apa-apa kalau telat, oke? Nah ini ya, kalau yang telat itu nanti coba dimasuk lagi, nanti pelajarin soal kisi-kisi kita ya. Oke,
Nah ini ya. Kalau ini tadi saya sudah hapus, untuk mengeluarkan perintah dapat dilakukan melalui mengeluarkan perintah atau membuka software atau aplikasi dapat dilakukan melalui klik 2 kali pada mouse. Oke? Nah, benar ya. Ini udah bisa jawab nih biar semua soalnya tidak amburadul, oke? Nah, ini nomor 7. Tampilan Windows aktif yang pertama kali muncul setelah komputer dinyalakan disebut apa nih? Nomor 7. Kalau misalnya komputer atau laptop aktif, apa yang pertama kali muncul? Dan disebut namanya apa? Oke. Navina salah ya, itu bukan C, icon. Oke. Nah, tampilan Windows yang aktif yang pertama kali muncul setelah komputer dinyalakan disebut adalah desktop. Oke, bukan icon. Nah, desktop itu adalah yang tadi nih saya dapat ya. Nah, ini yang disebut sebagai desktop. Oke, ini. Maka setelah hidup inilah yang akan muncul. Sama seperti di smartphone kita, kalaupun kita membuka atau menghidupkan, maka yang muncul seperti begini. Oke, kita lanjut. Yang nomor 8. Media komunikasi dibagi menjadi 2. Ayo, tadi saya udah buat. Ada di buku, ada di PowerPoint-nya yang udah saya kirim. Media komunikasi dibagi menjadi 2. Ada media komunikasi apa aja nih? Kalau kita berkomunikasi, kita biasa melalui apa? Manual dan digital, asli, bajakan, langsung dan tidak langsung, tradisional dan modern. Oke. Nah, di sini yang benar adalah oke, beragam jawabannya ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke. Nah, yang namanya media komunikasi, kita berkomunikasi itu ada yang namanya langsung dan tidak langsung. Bukan ada tradisional, modern, atau manual dan digital. Oke, kenapa langsung dan tidak langsung jawabannya? Nah, kalau media komunikasi langsung itu kita biarpun kita tidak berjumpa seperti sekarang, kita bisa berargumen melalui dari via Zoom seperti sekarang. Oke. Nah, di langsung ini bisa menggunakan yang namanya modern. Oke, benar ya. Dan bisa juga langsung ini bisa menggunakan si tradisional. Oke, dan tidak langsung itu contohnya seperti apa nih? Kalau komunikasi secara tidak langsung, kita contohnya berkomunikasi melalui WA. Oke, kenapa WA? Atau melalui chat. Yang namanya chat, DM, atau lain sebagainya, messenger itu tidak langsung. Karena dia tidak dijawab secara langsung. Oke, nah kalau tadi langsung itu media komunikasi secara langsung, contohnya tadi berbicara langsung, bisa melalui Zoom. Kalau tidak langsung itu contohnya kita melalui Messenger. Karena dia tidak langsung dijawab. Nah, contohnya seperti begitu ya. Nah, nomor 9. Di bawah ini yang termasuk perangkat tambahan komputer. Apa nih? Oke, kurang nih. Satu lagi. Ini saya copy nih. Semakin cepat dijawab, semakin enak kita tuh. Oke. Wait, tadi kita udah sampai nih. Nah ini, mau jadi berantakan nih ya. Yang termasuk perangkat tambahan komputer adalah scanner. Oke, satu orang menjawab scanner. Yang kedua, ada jawaban yang lain tidak? Nomor 9. Oke, nah jawaban semua menjawab adalah scanner. Nah, jawaban nomor 9 itu benar adalah si scanner. Oke, kenapa scanner? Karena keyboard itu perangkat tambahan yang dimaksudnya karena keyboard itu kalau di laptop atau di PC itu benar-benar adalah perangkat input. Kalau di laptop itu ada keyboardnya, ada mouse-nya, ada monitornya. Monitor itu bisa kita sebut sebagai PC atau layar. Oke, ya, sebut nih ya. PC atau layar. Nah, jawaban yang benar itu adalah 9D, scanner. Oke.
Nomor 10. Nih. Orang yang mengoperasikan komputer disebut juga dengan istilah apa? Oke. Wow, beragam juga jawabannya. Ada yang jawab ini. Oke, satu orang. Yang lain. Jangan orang-orangnya itu aja yang menjawabnya. Bentar ya, ini sekalian saya cari coba. Oke, jawaban nomor 10 itu adalah A, brainware. Tadi saya udah bacain, orang yang mengoperasikan komputer juga disebut sebagai, istilahnya adalah A, brainware. Oke, wait. Ini biar, oke, ini brainware atau adalah otaknya. Kalau misalnya kita mempunyai komputer tapi tidak ada yang menjalankan, itu sama aja bohong, benar ya? Nah, ini brainware itu dimaksud dengan si orang atau manusia. Nah, software, apa nih pengertian software? Oke, nah software itu bisa tadi paling benar itu adalah perangkat lunak. Oke, ada juga yang menjawab aplikasi. Nah, hardware itu adalah, kalau hardware apa nih? Perangkat keras. Nah, benar, perangkat keras. Oke, nah seperti tadi komputer, ada mouse. Nah, kalau mainware itu adalah seperti contohnya itu adalah dia program inputnya itu adalah otaknya juga, tapi otaknya si mesinnya. Oke, atau otaknya si hardware-nya. Oke. Nah, kita lanjut. Nomor 11. Perangkat penyimpanan yang terdapat dalam CPU disebut apa nih? Tahu kan CPU itu apa? Nomor 11. Perangkat penyimpanan yang ada di dalam CPU disebut sebagai hard disk. Oke. Nah, ini semua termasuk sebagai penyimpanan ya. Oke, perangkat penyimpanan yang ada di dalam CPU itu disebut sebagai C, flash disk. Oke, nah ini saya kurang apa juga ya, mungkin saya apa juga, tapi nanti saya kasih tahu jawabannya. Ini kita lewatin dulu nih. Kalau hard disk itu dia besar, itu biasanya sebagai alat outputnya. Flash disk juga sama, oke, ini kita lewatin dulu ya. Antara A sama B nih jawabannya. Oke, nah ini nomor 12. Flash disk itu yang kecil, nah benar yang flash disk itu yang kecil biasanya hanya 1 sampai 14 GB aja nih. Nah ini, perangkat penyimpanan yang kapasitasnya paling kecil itu disebut apa nih? Perangkat penyimpanan yang kapasitasnya paling kecil. C, flash disk. Ada yang jawab C. Ada yang jawab A. Ada yang jawaban lagi, apa lagi nih? Base. Nah, oke. Ini saya jawab ya. Kalau hard disk itu biasanya penyimpanannya itu, kalau namanya hard disk itu dimulai dari 500 MB sampai tera. Oke, terabyte. Oke, berarti ada sampai 1 terabyte itu adalah 1000 gigabyte. Oke, atau 2000 gigabyte itu harganya bisa sampai 1 jutaan. Kalau flash disk itu mentok-mentok itu paling besar adalah 30 GB. Kalau CD itu bisa sampai 1 GB kalau saya tidak salah. Kalau disket itu hanya beberapa MB saja. Oke, nah jawaban yang paling benar itu yang paling kecil adalah A. Disket nih ya. Nah, kalau tidak percaya coba nanti dicari. Nah, oke, waktu kita tinggal 9 menit lagi nih. Seharusnya soalnya ada 50 nih. Ada 50 soal.
Dan kalau dipelajarin ini dapat semua soal pilihan bergandanya. Oke, nah ini bagian terpenting perangkat proses yang diambil sebagai nama komputer adalah nomor 13. Perangkat terpenting di dalam komputer itu disebut apa? Oke, jawabannya beragam. Ada yang prosesor, ada yang motherboard, ada yang memori. Yang benar yang mana nih? Yang benar itu adalah B, prosesor. Oke, yang benar itu adalah prosesor. Oke, kita lanjut. Program-program komputer disebut juga dengan istilah apa nih? Program-program komputer disebut juga dengan istilah satu orang benar, dua orang. Dari 43 orang nih, nomor 14. Masih dua orang. Oke, nah James Winata. Oke, itu kurang tepat jawabannya, nak. Nah, ini waktu kita tinggal dikit lagi. Oke, kita lanjut. Program-program komputer itu disebut juga sebagai, oke, jawabannya beragam. Jawabannya adalah software. Oke, yang disebut itu program-program komputer itu yang jelas itu adalah si aplikasi. Berarti aplikasi itu disebut juga dengan istilah software. Yang namanya program itu adalah perangkat lunak. Oke, nah alat yang berfungsi sebagai penggerak kursor atau pointer disebut apa? Alat yang berfungsi sebagai penggerak kursor atau pointer disebut sebagai, oke, nah ini seharap semua udah pada tahu jawabannya ya. Oke, nah rata-rata jawabannya benar semua. Oke, ini kalau salah atau tidak tahu ini saya kurang nggak ngerti lagi bagaimana. Jawabannya adalah mouse. Kalau yang disebut monitor itu tadi saya sudah bilang itu juga sebagai ini contohnya bisa LCD ya, atau layar yang ada di komputer atau laptop kita. Keyboard itu ada keyboard apa nih? Contoh satu keyboard yang udah dikasih tugas, ada keyboard apa yang paling sering digunakan? Keyboard apa? QWERTY. Oke, benar. Yang jawabannya adalah QWERTY. Benar ya. Nah, kalau speaker ini kurang Y-nya ya. Yang benar itu QWERTY. Ceria. Nah, kalau speaker itu seharap semua udah pada pintar. Oke, ini nomor 16. CPU kepanjangannya adalah CPU kepanjangannya adalah, coba digunakan handphonenya, coba di searching. CPU kepanjangannya apa nih? Ada yang jawab B, Central Processor Unit. Ada jawaban lain? Ada jawabannya D, ada jawabannya C. Ini A sama B nggak laku tidak jawabannya? Oke, tinggal A yang belum ada jawabannya. Ada B, C, D. Ayo, ada yang pilih ini tidak? Yang dapatnya milih ini dapat kulkas. Oke. Nah, benar. Jawaban nomor 16 itu adalah D. Yang bisa kita sebut sebagai Central Processing Unit. Oke. Nah, ini 17. 17. Yang termasuk perangkat masukan adalah, ayo apa jawabannya? Perangkat masukan. Oke. Oke, ada yang semua rata-rata jawabannya A. Ada lagi yang punya jawaban lain tidak? Selain A. Ini waktu kita tinggal 2-3 menit lagi nih. Oke, ada yang jawab A, ada jawaban B. Nah, tadi sini udah kita bahas ya. Mana nih? Oke. Perangkat input yang digunakan seseorang. Oke, ini salah. Oke.
Oke, berarti tidak salah. Jawaban nomor 17 itu yang paling benar adalah D. Monitor. Yang termasuk perangkat masukan. Oke, saya salah rupanya. Benar ya, jawaban nomor 17 itu adalah A. Joystick. Saya salah, bukan monitor jawabannya ya. Oke, nomor 17 jawabannya adalah 17A. Sampai di sini aja dulu nih. Ada yang mau ditanya tidak tentang kisi-kisinya? Dari nomor 1, bagian ketinggalan nih. Coba diperhatikan. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Nah, ini sudah termasuk ke bagian catatannya. Oke, ini termasuk ke bagian catatannya. Di bawah nomor 1 ini, termasuk alat komunikasi masa lalu, kecuali D, radio, diskusi, contoh komunikasi, langsung. Oke. Perangkat input yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi dengan sistem komputer disebut printer. Oke, nomor 4 ini. Mencari informasi lewat internet adalah contoh komunikasi modern. Yang kelima, A. Yang tidak termasuk keuntungan dari penggunaan TIK. Perlu keahlian untuk mengoperasikan. 6 itu adalah C. Klik 2 kali supaya kita bisa mengeluarkan perintah atau membuka software aplikasi kita dengan klik 2 kali. Yang ketujuh itu adalah desktop, tampilan Windows aktif pertama kali muncul. Ini desktop atau layar setelah aktif. Oke, ini saya turunin biar bisa lebih nampak. Media komunikasi dibagi menjadi 2, ada langsung dan tidak langsung. Kalau ingin dipelajari nanti dilihat aja video kita. Nah ini, perangkat tambahan komputer disebut sebagai scanner. Oke, nah ini tadi yang saya bilang ya. Nomor 9 itu hampir sama dengan si nomor 17. Oke. Sama seperti di nomor 17, 9 sama 17. Orang yang mengoperasikan komputer juga disebut dengan istilah brainware atau orangnya atau si manusianya. Jadi jawaban nomor 11 apa yang ada di dalam CPU ini? Saya coba cari searching dulu ya biar semuanya dapat jawabannya. Well, saya juga lupa nih. Komponen yang ada di dalam CPU. Oke, jawabannya itu adalah hard disk katanya. Oke, kenapa hard disk? Oke, ini benar. Jawabannya adalah C. D, hard disk. Oke, kenapa jawaban hard disk ini saya buat ya? Saya lupa baru ingat jawabannya. Kenapa hard disk? Kalau misalnya kita ini, lihat ya. Ini ada Windows C, ada D sama E. Oke. Nah, ketika laptop kita rusak atau PC komputer kita rusak. Oke, kalau misalnya rusak, ini penyimpanan yang ada dalam komputer itu termasuk juga sebagai hard disk. Oke, jadi ketika rusak kita bisa membuatnya menjadi sebuah hard disk. Oke, makanya di sini ada bisa sampai 388 giga. Oke, ini adalah termasuk sebagai hard disk. Kalau flash disk itu tidak ada yang sampai ratusan giga seperti begini. Oke, jadi ketika laptop atau PC kita rusak, jangan segera dibuang. Coba diambil di kotak-kati, diambil dulu hard disknya karena harga hard disk itu mahal. Oke, jadi kita tinggal beli kotak